Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 Rahmadiyah Amalina Syahidah dan juga Muntadhirotul Jannah akan menjelaskan analisis tentang karya ilmiah dengan tema pengembangan dan penulisan paragraf ilmiah. Baik, di sini adalah contoh karya ilmiah yang kami akan analisis yang memiliki judul Pendidikan Karakter pada Pembelajaran Daring. Selanjutnya, di sini saya akan menganalisis tentang pendahuluannya. Yang pertama yaitu adanya syarat penulisan paragraf ilmiah. Ada kesatuan, kepaduan, kekompakan, dan pengembangan. Yang pertama yaitu kesatuan. Dalam contoh karya ilmiah tersebut, adanya ide pokok di paragraf pertama, yaitu keberhasilan proses pendidikan, yang terdapat pada kalimat pertama. Karena kesatuan yaitu adanya ide pokok dalam satu paragraf. Yang kedua yaitu kepaduan. Pada kalimat pertama dan kalimat kedua di paragraf pertama menunjukkan kepaduan. Kalimat kedua adanya kata karena yang menunjukkan akibat dari kalimat pertama. Selanjutnya yaitu kekompakan. Kekompakan hampir sama dengan kepaduan. Pada kekompakan terbagi menjadi dua, yaitu struktur dan leksikal. Contoh dari leksikal yaitu terdapat kata hal ini pada kalimat ketiga di paragraf pertama yang merujuk pada kalimat kedua atau kalimat sebelumnya. Yang terakhir yaitu pengembangan. Dari karya ilmiah tersebut, pada paragraf pertama dan kedua telah menunjukkan adanya pengembangan, yaitu jika paragraf pertama menunjukkan tujuan dari pendidikan dan paragraf kedua yang menunjukkan rencana dari pendidikan. Dari kedua paragraf tersebut tetap memiliki satu topik, yaitu pendidikan. Selanjutnya yaitu terdapat 3 jenis paragraf. Yang pertama yaitu deduktif, induktif, dan campuran. Pada karya ilmiah tersebut adanya jenis paragraf deduktif yang terdapat pada paragraf pertama. Maksudnya, paragraf deduktif yaitu kalimat utama yang ada di awal paragraf, seperti keberhasilan proses pendidikan tidak lepas dari bagaimana proses perencanaan, implementasi, serta kebijakan penunjang yang dilakukan secara kesinambungan. Kalimat pertama dalam paragraf pertama tersebut termasuk kalimat utama dan juga masuk kepada jenis paragraf deduktif. Karya ilmiah tersebut termasuk pada bahasa tulis karena tertuang dalam bentuk tulisan. Dalam penulisan pengembangan paragraf di sebuah karya tulis ini itu harus memiliki unsur-unsur yang dimana berisikan tentang ide pokok yang diungkapkan dalam kalimat topik, kalimat penunjang yang memadai yang berfungsi memberikan penjelasan ide pokok. Jadi sebelum membuat karya tulis ilmiah itu harus memiliki topik, di mana topik itu disebut dengan subtema atau tema dalam suatu karya tulis ilmiah atau judul. Jadi sebelum membuat karya tulis ilmiah itu harus memikirkan terlebih dahulu ide apa yang akan disampaikan dan isinya bagaimana. Selanjutnya yaitu dalam karya tulis ilmiah di bagian pengembangan paragraf itu biasanya terdapat unsur-unsur kalimat topik tersebut yang seperti saya jelaskan tadi. Terus kalimat-kalimat penunjang. Kalimat penunjang adalah kalimat utama yang seperti biasanya itu menjelaskan tentang apa arti dari pendidikan, seperti contoh dalam karya tulis ilmiah yang saya paparkan ini.
dijelaskan sesuai UU nomor 20 tahun 2003 dijelaskan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu ada kalimat penyimpul di mana tujuan pendidikan adalah bagaimana bentuk generasi yang seutuhnya, artinya memiliki kecerdasan intelektual, sikap yang baik, dan dengan keterampilan yang diperlukan dalam menjalani hidup di masyarakat. Dalam pengembangan paragraf dalam karya tulis ilmiah itu harus memiliki karya tulis ilmiah yang kami paparkan itu terdapat sudut pandang paragraf di mana yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini bersudut pandang tentang pendidikan. Di dalam karya tulis ilmiah yang kami paparkan juga berisikan tentang pengembangan paragraf di mana dalam karya tulis ilmiah ini saling berhubungan antara pendidikan dan pembelajaran saat pandemi COVID-19.